Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Kolbu Ramdhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan saya dari kelompok Kerajaan Sriwijaya atau kelompok 35. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam yang terkenal, yaitu kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Kemudian beliau diasuh oleh kakak kandungnya. Pada saat itu beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta ia memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al-Kabilah, yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur atau terkenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar sendiri yang berarti anak batu, sementara Al-Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina yang berdekatan dengan Gaza. Suatu ketika, saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin, namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh. Beliau selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan ia sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah, yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Beliau pun memutuskan untuk meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolahnya itu, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air. Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan, bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika ia pun tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia diasah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu tersebut. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin, dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh. Lalu beliau kembali ke sekolahnya dan menemui gurunya. Kemudian ia menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi muridnya di sekolah itu. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan dalam kitab-kitab yang terkenal sampai di zaman sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian ada juga kitab Bulughul Maram bin Adilatil Ahkam. Kemudian ada kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah dan lain sebagainya. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam Asy-Syakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirayat atau kajian.
Dari kisah Ibnu Hajar atau si anak batu di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu atau istiqomah dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan itu, itulah suatu hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Mungkin sekian yang dapat saya ceritakan mengenai kisah salah satu tokoh Islam, yaitu tentang kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.